Baik, nah sekarang kita melanjutkan di video kedua mengenai hak dan kewajiban dari pasien. Tentu saja tadi kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban dokter, dan pasien pun mempunyai hak dan kewajiban yang memang didapatkan ataupun yang diharuskan dilaksanakan oleh si pasien itu sendiri. Yang pertama mengenai hak dari pasien. Hak asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bidang kesehatan, the right of the self-determination. Nah, di sini lebih terhadap hak dasar yang memang harus didapatkan, yaitu merupakan hak dasar dari hak kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan yang dianggap lebih mendasar. Nah, tentu saja saya kira hak untuk mendapat kesehatan ini menjadi hak yang memang semua orang bisa dapat. Tidak membedakan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Semua orang Indonesia tentu saja di Indonesia harus mendapatkan hak kesehatan. Ya, meskipun ya apabila melihat faktanya banyak juga yang memang masih takut datang ke rumah sakit karena takut berbayar dan segala macam. Dan masih banyak juga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang memang tidak mampu. Yang pada eh, kalau di Indonesia ini BPJS Kesehatan ya, yang memang untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keseluruhannya yang memang tidak mampu, tentu saja ada yang khusus untuk pelayanan kesehatan gratis. Negara mewajibkan untuk menyediakan permanahan layanan kesehatan terjangkau, berkualitas, dan tersedia. Dan memang untuk saat ini saya kira meskipun belum sempurna, tapi pemerintah masih ada yang namanya pelayanan kesehatan gratis maupun murah, ada yang terjangkau. Ya, yang untuk saat ini kita bisa lihat ya ke BPJS Kesehatan itu menjadi cover bahwa pelayanan kesehatan berlaku untuk semuanya. Lalu selanjutnya hubungan dokter dan pasien, saling menghargai dan saling mempercayai. Nah, dokter percaya terhadap pasien yang memberikan informasi, dan pasien pun percaya terhadap dokter mengenai kerahasiaan pasien, pengobatannya seperti apa, dan percaya bahwa tidak ada kecurigaan bahwa dokter ini takut malah praktek, dokter ini takut membuat tindakan yang merugikan. Nah, itu tentu saja bukan menjadi hubungan dokter yang sudah ditentukan gitu. Tentu saja kita sebagai pasien harus percaya penuh terhadap dokter kita ketika kita melakukan pengobatan. Nah, dan untuk masalah eh, pada kenyataan mungkin karena dokter ini merasa bahwa dia punya keahlian, makanya si pasiennya relatif lebih lemah dan apa namanya apa yang dilakukan oleh dokter ya pasrah aja gitu. Apa yang dilakukan tindakan yang dilakukan dokter eh, tidak apa yang dilakukan dokter itu ya sudah kita tidak tahu menahu. Yang penting kita sehat. Itu yang ada di pikiran oleh pasien. Dan memang itu harus dilakukan, cuman jangan sampai dokter melanggar dari kepercayaan dari pasien. Kemampuan pasien untuk bela kepentingannya, ketidaktahuan, timbul kebutuhan untuk mempermasalahkan hak pasien dalam menghadapi profesi kesehatan. Nah, ini lebih terhadap eh, adanya kecurangan ataupun tindakan-tindakan medis yang memang tidak sesuai dengan standar operasional ataupun standar medis. Hubungan biasanya Nah, di sini tuh saya kira pasien mengikuti dokter tanpa bertanya sedikit pun, ini lebih terhadap hubungan antara pasien dan dokter juga, lalu sebenarnya partner atau setara kedudukan di mata hukum. Nah, ini baik dokter maupun pasien itu sama kedudukannya di mata hukum. Dan pasien dan dokter sama punya hak dan kewajiban tertentu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari dokter. Nah, saya kira untuk dulu, maksudnya mungkin pada
jauh-jauh 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu itu hubungan dokter dan pasien itu dekat. Dekatnya kenapa? Karena kepercayaan dari si pasien itu tumbuh karena tindakan-tindakan dari dokter yang memang sesuai dengan standar. Nah, waktu juga banyak, pasien belum banyak. Mungkin karena saya kira memandangnya kalau di sini lebih terhadap, jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Mungkin dulu tidak tidak sebanyak yang sekarang. Nah, sekarang pasien banyak, waktu sedikit. Nah, hal yang tidak diinginkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maksud dari di sini adalah ketika pasien sudah banyak membludak dan dokter pun harus cepat-cepat nih karena banyak pasien misalkan. Nah, jangan sampai hak-hak dari si pasien ini diabaikan gitu. Karena mungkin saking banyaknya eh, apa pasien asal diagnosa aja, asal diberikan obat saja. Nah, itu yang memang yang tidak diinginkan oleh si pasien. Dan mungkin dokter itu tidak berkeinginan untuk itu, cuma karena saking sibuknya, saking waktunya tinggal sedikit, dan itu tidak sengaja ada tindakan-tindakan yang memang merugikan dari si pasien yang tidak sengaja. Nah, ini ada beberapa sumber mengenai hak dari pasien. Yang pertama, nah, ini yang diambil dalam musyawarah ke-34 Asosiasi Kedokteran Sedunia di Lisabon. Yang pertama mengenai hak untuk memilih dokter secara bebas. Tentu saja ya kita ketika kita melakukan pengobatan, kita bisa memilih dokter mana aja nih yang cocok oleh kita. Jangan sampai ditentukan oleh setiap orang. Ini dokter ini cocok, kamu harus ke sana. Jangan sampai seperti itu. Kita boleh memilih dokter mana yang memang cocok dan memang sesuai dengan keahliannya. Hak untuk dirawat dokter yang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan klinis dan etis tanpa pengaruh dari luar. Nah, tentu saja ya dokter punya hak independen dalam melakukan diagnosa seperti itu. Hak untuk menerima atau tolak pengobatan setelah menerima informasi yang kuat gitu. Nah, di sini lebih terhadap, nah ketika contohnya saja ketika si pasien sudah berkonsultasi dengan dokter, lalu ada diagnosa yang memang misalkan kanker dan segala macam. Lalu si pasien menolak untuk diobati. Nah, itu menjadi hak pasien gitu. Dokter tidak bisa memaksa untuk berobat. Cuma dokter harus menyarankan ini harus diobat. Cuma ketika si pasien ini menolak, itu bukan lagi ranah dari dokter. Karena itu udah ditolak oleh pasien, ya dokter tidak bertanggung jawab ketika ada apa-apa, ketika si pasien semakin drop ataupun semakin sakit bahkan menyebabkan kematian, dan itu bukan tanggung jawab dari si dokter, dan itu merupakan tanggung jawab dari si pasien yang memang menolak dari pengobatan yang disarankan oleh dokter. Hak untuk rahasia rincian kesehatan data dan pribadi. Nah, ini lebih kepada rekam medis ya. Bagaimana si pasien mempunyai hak bahwa itu harus dirahasiakan. Hak untuk mati secara bermartabat. Nah, saya kira untuk mati secara bermartabat mungkin ketika si dokter, aduh mohon maaf ketika ada suara-suara yang berisik, ini ada gangguan terus. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar. Hak untuk rahasia rincian. Nah, tadi hak untuk mati secara bermartabat. Bukan berarti hak untuk mati secara bermartabat ini si dokter, si pasien meminta, dokter saya sudah tidak kuat untuk hidup misalkan, lalu tolong bunuh saya. Tidak sampai seperti itu, karena itu meskipun itu euthanasia ya, maksudnya si pasien meminta untuk dibunuh ataupun dibuat mati. Jadi itu tidak, meskipun itu keinginan pasien, dan dokter tetap harus menolak kalau memang itu permintaan, meskipun itu permintaan dari si pasien. Karena saya kira di Indonesia belum ada itu. Cuman kalau di beberapa negara, ketika si pasien merasa penyakitnya itu sudah tidak bisa disembuhkan atau sudah lemah dan dia masih hidup, nah ketika dia pengen meninggal atau pengen mati, ada beberapa negara yang memang memperbolehkan itu. Cuman untuk di
di Indonesia itu masih belum, dan saya kira belum, tidak akan disahkan atau tidak akan ada aturan yang berhubungan ketika si pasien eh, sekarat pengen meninggal itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Hak untuk terima atau tolak pelayanan moral dan spiritual. Nah, untuk ini lebih terhadap masih standar prosedur dari pelayanan kesehatan mengenai apa namanya, pengobatan secara spiritual mungkin. Nah, ini untuk fakta yang ada di lapangan, tentu saja di Indonesia sendiri mungkin bahkan teman-teman juga belum mengetahui nih mengenai hak-hak yang memang ada di Indonesia ya, hak-hak sebagai pasien. Dan mungkin sebagian besar ya tidak peduli juga gitu kan, yang penting kita berobat dan sembuh gitu. Nah, diperlakukannya hanya pada kode etik dokter dan belum ada jaminan hukum. Nah, tentu saja mungkin kalau belum ada jaminan hukum tidak juga ya, karena saya kira di Indonesia masih ada masih mengenai hak-hak pasien masih diatur, dan masih juga jaminan hukumnya sudah ada gitu. Nah, ini hanya pendapat dari beberapa ahli ya mengenai belum ada jaminan hukum. Mungkin bukan belum ada, tapi masih belum sempurna aja. Nah, ini hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, dan saya kira ini untuk Undang-Undang Kesehatan sudah dicabut ya, udah ada yang barunya. Namun untuk masalah jadi secara garis besar sama aja mengenai bila terjadi kesalahan kelalaian pasien hanya bisa pasrah tanpa dapat mengganggu karena tidak ada landasan hukum. Nah, ini mengenai di undang-undang ini ya, dan saya kira sekarang sudah ada untuk ketika kita di apa namanya, ada tindakan-tindakan dokter yang memang tidak sesuai dengan prosedur, kita dapat menggugat itu. Nah, ini mohon maaf, ini saya kira harusnya dihapus saja untuk materi ini. Nah, ini mengenai perilaku kedokteran yang apabila berhubungan dengan pasien. Nah, saya kira ini ada beberapa hak yang memang yang didapatkan oleh si pasien, di mana untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ini tentang kesehatan ini sudah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, seperti itu. Dan ini untuk masalah secara garis besar saya kira tetap sama saja dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai hak-hak dari pasien ataupun yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama, hak atas informasi, hak atas pendapat kedua ya ini lebih terhadap pendapat dari si pasien terhadap pendapat dari dokter yang memang si pasien ini ingin lebih pasti gitu mengenai masalah pendapat dari kesehatannya. Hak atas rahasia kedokteran, hak untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran, hak atas ganti rugi apabila dirugikan karena kesalahan dan kelalaian tenaga kesehatan, hak untuk mendapatkan penjelasan, hak untuk memperoleh pendapat kedua, hak untuk mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan, standar profesi, dan standar prosedur operasional, hak untuk menolak tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan isi rekam medis. Nah, ini dari hak-hak yang harus dilakukan yang didapatkan oleh pasien berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan. Seharusnya ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dan saya sebelum ganti, dan pada dasarnya mungkin ini sama saja dengan undang-undang yang baru. Lalu Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran, yaitu ada hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis bagaimana dimaksud dalam pasal 45. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat pasal 45 itu tentang apa sih gitu. Hak untuk meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Jadi ini lebih terhadap pendapat kedua ya, kalau dibandingkan dengan undang-undang tentang kesehatan.
Hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, hak untuk menolak tindakan medis, hak untuk mendapatkan isi rekam medis. Jadi ini tadi sudah saya singgung sebelumnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 ini atau Undang-Undang PK Pasal 29, Pasal 45 ayat 1, 2, dan 3 berbunyi, setiap tindakan kedokteran atau dokter gigi yang dilakukan oleh dokter tersebut terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Tadi ya, apapun tindakannya, apapun standarnya harus mendapatkan persetujuan dari si pasien. Nah, persetujuan yang diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. Jadi kita kan contohnya saja ketika si A seorang dokter dan si B seorang pasien, dan apa namanya, ketika si dokter tersebut sudah menjelaskan A, B, C, D mengenai penyakitnya dan tindakan-tindakan yang itu harus dilakukan A, B, C, D. Nah, si pasien itu berhak menolak maupun menerima treatment yang akan berhubungan dengan penyakitnya, seperti itu. Nah, penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup diagnosis atau tindakan medisnya, tujuan dari tindakan medis, alternatif, baik itu tindakan yang emang berhubungan dengan medis itu, resikonya segala macam, resiko dan komplikasi yang mungkin yang terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi ketika si pasien, si dokter menjelaskan mengenai tindakan-tindakan medis yang berhubungan dengan penyakit pasien, nah ini minimal ini ada poin-poin ini gitu, 5 poin ini. Lalu hak untuk pendapat kedua. Nah, itu berikan keleluasan pada pasien untuk meminta pendapat dan dokter gigi lain bila dia merasakan ragu ataupun belum yakin dengan diagnosis yang pertama. Jadi dalam hal ini ketika si pasien ini merasa bahwa saya itu nggak yakin nih mengenai diagnosa dari si dokter A, lalu datang kepada dokter B agar lebih yakin lagi mengenai masalah penyakitnya. Nah, itu dibebaskan. Dan dokter tidak bisa melarang masalah hal itu. Itu menjadi hak pendapat kedua dia gitu. Lalu hak untuk pelayanan sesuai dengan tindakan medis. Nah, ini diperlukan untuk menjaga supaya pasien benar-benar mendapatkan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Nah, ini lebih kepada tindakan-tindakan medisnya. Lalu hak untuk menolak tindakan medis tertentu. Jadi kewajiban dari dokter maupun dokter gigi untuk menjelaskan pada pasien bila menolak maka akan terjadi resiko yang dialaminya. Nah, dan ketika ada, nanti ini sudah saya jelaskan ya mengenai masalah ini, ketika ada sesuatu terjadi ketika si pasien itu menolak untuk di treatment ataupun dilakukan tindakan medis, misalkan langsung penyakitnya lebih parah. Nah, kan sudah menolak tuh si pasien itu menolak untuk diobati. Nah, ketika ada terjadi sesuatu, yaitu bukan dari tanggung jawab dari dokter, dan itu menjadi tanggung jawab dari si pasien itu sendiri. Kenapa dia menolak tindakan-tindakan yang memang sudah disarankan oleh dokter gitu. Dan dokter pun tidak bisa memaksa. Bapak harus melakukan operasi ini, soalnya Bapak penyakitnya ini. Jadi tidak seperti itu. Jadi ketika pasien nolak, dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Nah, isi dari rekam medis ini merupakan hak dari si pasien agar si pasien ini ketika ingin berobat kepada dokter lain udah punya riwayat dari tindakan-tindakan apa aja yang sudah dilakukan terhadap dokter yang pertama misalkan. Seperti itu. Jadi ini merupakan hak dari pasien untuk rekam medis ini. Hak ganti rugi bila terjadi kerugian pasien terbukti karena kelalaian. Nah, ini lebih kepada si dokternya ini ataupun tindakannya ini tidak sesuai dengan prosedur. Ketika mengalami kerugian baik itu secara fisik ataupun secara kerugian dari tindakannya, itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena saya kira yang ditakutkan adalah ketika si dokter ini melakukan tindakan yang memang tidak sesuai dengan prosedur,
dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Saya kira itu tidak bisa diuangkan juga ya, karena untuk nyawa dibayar dengan uang itu tidak sepadan juga gitu. Nah, cuman si dokter bisa menuntut si dokter, si pasien bisa menuntut dokter, maksudnya seperti itu. Nah, ini kita lewat saja. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai masalah yang belum termasuk dalam perundang-undangan. Saya kira ini lewat saja ya, karena ini mengacunya kepada undang-undang yang lama dan saya belum menggantinya. Nah, ini juga saya kira masih eh, sudah tidak berlaku lagi, masih ada sudah tidak sesuai dengan undang-undang mengenai masalah pelayanan medis tanpa diskriminasi. Saya kira sudah setiap tidak ada yang namanya apa secara hak asasi semua orang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak memandang ras, fisik dan lain sebagainya, itu sudah diatur dan ini mohon maaf saya belum menghapusnya. Nah, ini ada beberapa kewajiban pasien dalam pelayanan medis. Di mana yang pertama itu dokter tidak dapat disalahkan bila pasien tidak jujur mau menceritakan seluruh penyakit dan apa yang dirasakannya. Nah, ini ketika kita berkonsultasi dengan dokter ya kita terbuka aja mengenai riwayat penyakit dan masalah hal sekecil apapun yang memang berhubungan dengan penyakit itu gitu. Lalu riwayat pengobatan harus dijelaskan, riwayat penyakit dahulu atau lewat keluarga. Jadi meskipun itu riwayat penyakit keluarga ya ketika berhubungan dengan penyakit yang kita eh, apa yang kita dapatkan itu harus jujur kepada dokter. Jadi jangan sampai dokter merasa kebingungan nih atau dokter salah melakukan tindakan medis karena atas ketidakjujuran dari si pasien tersebut. Karena mungkin merasa aib atau merasa malu, jadi dokter sehingga dokter itu salah dalam melakukan tindakan medis. Nah, itu yang memang saya kira masih dalam kesalahan si pasien karena tidak jujurnya itu. Nah, pasal 53 Undang-Undang PK ini nomor 29 ini memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku dari sarana pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal untuk masalah ini. Nah, ini tadi mungkin ini penjabaran dari poin-poin ini. Yang ada 4 ini. Yang pertama, memaparkan keadaan yang memeriksa termasuk menceritakan yang dirasakannya. Ini lebih terhadap konsultasi yang menjelaskan penyakit yang dirasakannya. Nah, untuk yang poin kedua ini penjelasan mengenai meminta penjelasan ketika si pasien ini kurang paham nih dan dokter ya wajib memberikan informasi yang memang bisa dipahami oleh si pasien agar si pasien itu mengerti mengenai penyakit yang dideritanya. Nah, ini lebih terhadap perlakuan dari si pasien yang mana si pasien tersebut tidak boleh berbuat seenaknya, misalnya memakan makanan yang dilarang. Jadi dokter itu sudah melarang nih makanannya A, B, C, D ada pantangannya. Tetap aja si pasien ini melanggar. Lalu membuang obat yang diberikan. Dan selanjutnya berperilaku yang tidak sopan. Nah, ini lebih kepada tindakan-tindakannya. Nah, yang keempat harus memberikan imbalan jasa. Nah, ini lebih terhadap biaya dari perawatan yang dilakukan oleh si pasien. Nah, saya kira ini slide terakhir mengenai hubungan antara dokter dan pasien yang memang harus bekerja sama. Jangan sampai ada tindakan yang memang ataupun merasa dokter ini lebih ahli. Pasien ini harus merasa curiga terus terhadap dokter. Nah, kalau seperti itu kan hubungannya itu hubungan mitranya itu tidak terjalin gitu. Saling mencurigai, saling merasa berkuasa itu saya kira tidak patut untuk dilakukan oleh antara dokter dan pasien. Nah, ini
yang selanjutnya bagi dokter ini bisa membuat diagnosis lebih cepat. Nah, ini lebih terhadap ketika si pasien jujur, si pasien ini sudah pasrah dengan dokter. Nah, dengan apapun yang dilakukannya, dokter bisa membuat diagnosis ataupun tindakan-tindakan yang memang lebih cepat untuk dilakukan penanganan. Lalu untuk pasien, prosedur, rencana terapi, kemungkinan komplikasi, harapan sembuh sudah diketahui sehingga tidak timbul kekecewaan. Nah, ini lebih terhadap dari tujuan dari adanya kerjasama antara pasien dan dokter. Mungkin dicukupkan untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Apabila tidak ada yang ingin tanyakan, silakan boleh berkomentar di YouTube juga boleh, di WhatsApp juga boleh. Jadi silakan menggunakan media yang memang memudahkan teman-teman untuk bertanya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.